Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar kita semua, mengapa kemudian setelah beberapa bulan sejak kematian dari Dr. Aulia Risma pada Agustus lalu dan baru kini ditetapkan ada 3 tersangka yang informasi yang kami dapatkan hingga saat ini masih bekerja aktif di Universitas Diponegoro. Mengapa hingga saat ini ketiga tersangka tak ditahan oleh polisi dan bagaimana nanti upaya hukum dari kuasa hukum pihak keluarga, nanti kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio ada Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana UI, sekaligus ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pada tahun 2016 hingga 2022. Betul ya? Selamat malam, Pak Ahyar. Malam, Maria. Ini pasti paham betul soal bagaimana kemudian dunia pendidikan kedokteran, nanti kita juga akan bahas mengenai hal ini, Pak Ahyar ya. Mudah-mudahan. Siap, dan juga sudah hadir pula bersama kami ada Dr. Nitiasmono Trinugroho. Ini Dr. Yasmo selaku dokter spesialis bedah konsultan vaskuler dan endovaskuler. Mantan PPDS 2010-2015. Betul, ya selamat malam. Selamat malam Dr. Yasmo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ini ada Dr. Nazar selaku dokter senior. Selamat malam Dr. Nazar. Baik, kami pun nanti juga turut menanti hingga saat ini bergabungnya kuasa hukum dari korban Pak Michael Ahmad untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Dr. Nazar. Panelis. Ya, kami juga perlu informasikan untuk pemirsa bahwa kami sudah turut mengundang ini pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Tengah, termasuk juga dari pihak kampus Universitas Diponegoro, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Kami harapkan nanti kedua belah pihak dapat kemudian bergabung bersama dengan diskusi kami kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian pemirsa, kita coba ingin lihat terlebih dahulu sebenarnya bagaimanakah ketiga tersangka ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian baru-baru ini, di mana ketiga merupakan kaprodi, kemudian juga ada senior dari korban dan juga staf admin. Dr. Nazar, bagaimana Anda melihat kasus ini kemudian bergulir, ada 3 tersangka yang merupakan kaprodi dari korban sendiri, Dr. Nazar? Iya, sejujurnya saya sebagai perkirakan saya akan memihak kepada sejawat saya. Tetapi dalam hal ini, Oke, baik, kami akan memperbarui komunikasi kami bersama dengan Dr. karena insus. Nampaknya mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Dr. Nazar. Nanti kami lanjutkan kembali dokter, kami perbaiki terlebih dahulu. Langsung saya ingin bertanya kepada Pak Ahyar. Pak Ahyar, akhirnya setelah Agustus kemarin, kita tahu bersama baru akhir Desember ini, kemudian ketiga tersangka diumumkan oleh pihak kepolisian. Dan yang mengejutkan adalah salah satunya merupakan kaprodi Dr. Ahyar. Apakah ini merupakan suatu hal yang mengejutkan juga untuk Anda? Iya, sangat mengejutkan ya. Seorang ketua program studi kok diduga ini kan baru dugaan melakukan tindak pidana yang seperti ini. Itu seharusnya kan seorang pendidik kan ya. Inilah pertanyaannya buat kita. Kenapa sih gonjang-ganjing tindak pidana terjadi di Republik ini? Kalaulah sekiranya pendidiknya seperti itu, bagaimana anak didik? Kan Maria ada yang mengatakan peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau ini terjadi, katakanlah nih almarhumah ini tidak meninggal, suatu saat dia jadi ketua prodi juga, mungkin dia lebih lagi sadis tindakannya terhadap PPDS yang berikutnya. Inilah yang terjadi kalau kita lihat juga katakan ketika mahasiswa baru datang, ada perpeloncoan tanda kutip, itu susah dihilangkan. Diam-diam mereka karena tradisi yang berjalan terus-menerus. Perkiraan saya hal ini tidak akan terjadi begitu saja. Kalau tidak, patut kita menduga bahwa hal ini udah turun-temurun terjadi peristiwa ini. Turun-temurun? Harus patut diduga, karena itu ada proses, nggak mungkin mulai dari 3 orang ini saja terjadi ini. Agak kecil kemungkinan, patut diduga sebelum itu juga ada. Tinggal masalahnya tidak terungkap atau tidak sampai ada korban yang meninggal dunia. Karena mereka berada di bawah dilema ya, di bawah itu. Mereka sebagai PPDS, itu di apa aja disuruh oleh mereka, mereka akan kerjakan karena dia ingin mengambil spesialis. Kalau tidak tunduk, tentu kan mereka akan terancam tidak. Dia takut dalam masalah itu. Jadi ditahan saja. Nah ini bagaimana lagi dia ditahankan sampai ada kondisi dia meninggal sedemikian rupa kita menyedihkan. Ada catatan-catatan kecil yang ditinggalkan yang sangat menyayat hati. Nah ini enggak lagi tahan fisiknya dia, akhirnya dia
psikisnya juga nggak tahan, akhirnya dia yang bersangkutan almarhumah ini mengambil jalan untuk menyelesaikan akhir hidupnya. Nah ini kan sangat sangat ironis ya. Ini adalah kalau bicara dalam pidana nih kausalitasnya. Malah saya nggak tahu pasal berapa yang akan diterapkan oleh pihak kepolisian nanti. Ada nggak korelasi meninggalnya PPDS ini dengan tindakan orang-orang yang di dalam prodi ini tadi? Coba kita lihat kausalitasnya. Kenapa dia mau mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya? Kalau itu yang terjadi, bukan mustahil juga. Kalau penegak hukum agak progresif sedikit, bisa juga persoalan meninggalnya seseorang ini bisa juga dicoba untuk diminta pertanggungjawaban kepada dia. Pasal Karena yang disangkakan pasal pemerasan, kemudian juga pasal penipuan, yaitu pasal 368, dan juga pasal 378 ya? Iya, penggelapan juga yang informasi saya peroleh seperti itu ya. Nanti kita mudah-mudahan dari Polda ada. Pasal apa saja? Ini saya ingin memperluas sedikit. Ini ada kan korban ini kan meninggal ya. Walaupun bukan karena itu, ada psikis. Apakah ini kita bisa coba pakai 351 ayat berapa atau 353 penganiayaan? Apakah saat sekarang ini penganiayaan itu arahnya adalah ke fisik? Bisa nggak penganiayaan secara psikis? Nah inilah boleh tidak diinterpretasikan oleh penegak hukum. Saya menghimbau Polda coba kita lihat. Jangan hanya dari segi keuangan, nyawanya ini dulu ini kenapa? Ada nggak korelasi, kausalitas? Berhinsal ajaran sebab akibat, dia sampai mengakhiri hidup karena apa? Tekanan, siapa yang menekan? Beda kalau dengan penganiayaan itu memang fisik selama ini yang dianut. Dia luka, segala macam itu ya, nggak bisa bekerja, cacat seumur hidup, ada. Tekanan ini kan secara psikis ya? Nah ini psikis, bisa nggak? Bagaimana kita berhukum yang progresif? Kita nggak ingin lagi hal ini terjadi di kemudian hari. Mencoreng perguruan tinggi kan. Saya selaku akademisi juga sangat miris, sehingga jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena itu hukum harus tegak. Kalau kita berbicara tadi kenapa sekian bulan itu masih relatif cepat. Kalau kita bandingkan katakan dengan kasus di dalam kasusnya Harun Masiku gitu kan, berapa tahun kan masih, jadi ini masih cepat juga. Pengumpulan barang bukti kan kemudian kemudian akhirnya bisa ditetapkan 3 tersangka ini. Tapi yang menarik adalah 2 di antara yang merupakan dokter. Saya coba ingin bertanya kepada Dr. Nazar, sudah bergabung kembali bersama kami, Dr. Nazar? Iya, sudah bisa Maria, jelas dengan suaranya jelas? Ya, sudah jelas Dr. Nazar, terima kasih. Dokter, 3 tersangka sudah diungkap oleh pihak kepolisian hingga saat ini, di mana ketiganya masih aktif dan 2 di antara yang merupakan dokter. Respon Anda, Dr. Nazar? Ya, kalau tadi melihat kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Pak Akhyar ya, itu memang secara umum akan melihat seperti itu, Maria, bahwa bagaimana wahana pendidikan. Tetapi persoalannya adalah, izinkan saya menjelaskan. Bagi kami, baik yang sangat berdekatan dengan yang bersangkutan maupun sebagai anggota korps dokter, inilah sebenarnya ya, apakah hal ini terjadi benar karena adanya tekanan sejak dia menjadi PPDS, ataukah ini suatu sebab lain? Itulah pentingnya pengadilan di pengadilan itu. Itulah pentingnya fakta-fakta di pengadilan yang akan mengungkapkan sebenarnya almarhumah ini yang juga sejawat saya benar-benar mengakhiri hidupnya atau karena kasus lain. Saya meyakini karena ada 4 pilar penegak hukum kan, penuntut umum, pengacara yang akan mengumpulkan hak-hak dari kedua belah pihak ini, pihak anestesi Undip, kemudian hakim yang berdasarkan data-data fakta di keyakinan para anggota mahkamah akan mengambil keputusan. Saya kembali ke begini, Maria.
Nah, ini apa yang terungkap di pengadilan, dan kami percaya bahwa pengusutannya dan penuntutannya itu tentu sudah mengumpulkan semua sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, apa yang ditenggarai oleh Tama tadi itu bisa menjadi jawaban terhadap bagaimana suasana di pendidikan, terutama khususnya pendidikan PPDS, supaya trust masyarakat, kepercayaan publik bisa kembali terungkap secara nyata apa sesungguhnya yang terjadi. Sehingganya sampai sekarang ini kan yang terjadi adalah, kami mengakui Maria, yang terjadi adalah ini adalah hasil dari atau dampak dari terjadinya pembulian yang berkepanjangan dari tahun ke tahun seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama tadi. Sangkaan itu atau asumsi itu kami tidak menampik. Mungkin saja terjadi dengan gradasi yang bertingkat-tingkat, dari mulai yang paling sederhana, tapi tetap saja itu dianggap suatu pembulian oleh masyarakat luas. Bisa saja terjadi. Kami tidak menampik itu. Tetapi persoalannya sedikit lagi Maria. Tapi persoalannya adalah asumsi itu bisa saja benar, namanya tetapi yang kami harapkan adalah fakta di pengadilan, kemudian dengan azas kita praduga tidak bersalah, ini mari akan menjadi, tapi sekaligus menghadirkan kepada publik apakah yang terjadi selama ini selaras dengan asumsi tersebut. Karena saya berargumen sesuai dengan telah-telahan kami selama ini, toh sekarang sudah ada 3 tersangka Maria, satu diantaranya kepala Polri, ketua Prodi, yang kami sangat harapkan baik di lingkungan medik maupun tidak presumptif, tidak cepat-cepat mengambil dengan sudah adanya tersangka ini, itu otomatis ternyata memang terjadi hal-hal yang diasumsikan. Saya mohon supaya equal before the law. Tolong, ini dulu permintaan dari organisasi begitu. Organisasi punya kewajiban. Semua sejawat juga punya kewajiban. Tidak hanya membela, tapi ini sebuah cacat kalau ini tidak jadikan. Asumsi bisa dieret kemana-mana. Itu yang paling penting buat kami Maria. Oke, Dr. Nazar. Awal sampai sini. Nampaknya juga ini selaras juga dengan statement dari Universitas Diponegoro yang meyakini dan juga berkomitmen bahwa ketiga tersangka ini tidak bersalah. Tadi sampaikan apakah ini kemudian hanya asumsi? Sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Michelle Ahmad, kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia. Kami nanti minta responnya, apakah ini hanya asumsi atau berdasarkan dengan bukti dan juga fakta, Pak Michelle. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi. Pemirsa, sudah tersambung bersama kami ada Pak Michelle Ahmad selaku kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia. Pak Michelle, tadi disampaikan oleh Dr. Nazar bahwa apakah kemudian ini hanya asumsi semata yang kemudian ditarik menjadi sebuah bukti oleh pihak kepolisian untuk bisa menersangkakan ketiga orang tersebut. Tapi menurut Anda seperti apa? Karena ini juga statement yang sama juga yang diutarakan oleh pihak kampus Undip. Pak Michelle. Kalau kampus Undip, ID saya nggak perlu dengar mereka, Mbak. Dari mulai pertama statement mereka membela pelaku-pelaku bullying dan mereka tidak berbicara jujur di awal. Mereka menyembunyikan. Setelah Komisi 9 turun, baru mereka mengakui adanya bullying. Nah, saya bingung. Contohnya ada Profesor siapa itu yang dari Undip juga yang berbicara sangat kotor, sangat kasar kepada Menkes. Nggak pantas sebagai profesor di situ dia. Bicaranya nggak pada tempatnya, biar publik yang menilai lah. Jadi saya nggak akan dengar itu statement-statement dari ID maupun dari Undip, ya kan? Karena sudah jelas kok, ini proses hukum nggak bisa dimainkan. Makanya kasus bullyingnya tidak kita anukan, kita anukan pemerasannya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Jangan sampai nanti terbukti di pengadilan mereka dihukum terus Undip bilang, iya maaf,
Harusnya Undip yang bersih-bersih ini, bukan saya yang disuruh bersih-bersih, bukan pihak kepolisian yang bersih-bersih. Kita ini orang luar. Ini terjadi di Undip. Undip dong bersih-bersih. Jangan mengeluarkan statement tapi dia melindungi suatu yang buruk di sana. Silakan aja dia bilang ini asumsi apa, kayak mereka siapkan pengacara, mudah-mudahan mereka tidak malu nanti kalau sampai ini terbukti. Iya, Pak Michel, Anda melihat memang ini ada yang ditutup-tutupi sejak awal oleh Undip? Ya. Sekarang bagaimana jejak digital media? Pada saat itu mengatakan tidak ada itu bullying. Tapi pada saat itu tidak lama dari situ mengakui. Kira-kira seperti apa? Oke, kita tahu juga bahwa seperti Anda sampaikan tadi bahwa pihak Universitas Diponegoro juga menyediakan bantuan hukum terhadap 3 tersangka. Bagaimana kemudian Anda bisa memaksimalkan kasus ini, Pak Michel? Saya confident sekali, Mbak. Dan perlu diketahui, Mbak ya, saya juga diintimidasi, cuman saya nggak mau ngomong. Nanti oleh saya siapa? Buktikan. Kita lihat siapa yang hancur, kita, saya atau mereka. Ada. Nanti saya akan buka. Ini cara-cara kotor mereka semua ini, tidak memberikan panutan. Itu lembaga pendidikan, ini adalah kaum intelektual, organisasi kaum intelektual, tidak memberi contoh yang baik untuk dokter-dokter muda. Jadi pembentukan dokter Indonesia, spesialis itu gratis, Mbak, dapat beasiswa. Mereka itu gratis, tapi ada pungutan-pungutan yang tidak diakui oleh mereka. Saya bingung, semacam konspirasi ini. Silakan saja lah mereka mau bicara apa. Buat saya nggak mau dengar mereka. Kita lihat nanti di pengadilan, terbukti nggak? Oke, Dokter Nazar, sudah tersambung bersama kami, Dok? Oke, Pak Michel, kalau kita lihat Pak Michel, ini nampaknya pihak Universitas Diponegoro kan juga cukup berkomitmen bahwa menyatakan ketiga tersangka ini tidak bersalah meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini mereka ketiga tersangka ini masih aktif bekerja di Universitas Diponegoro. Respon Anda seperti apa, Pak Michel? Jadi begini, mengenai waktu penyidikan di kepolisian itu normal-normal saja. Waktu itu karena apa? Ini agak sulit kasus ini, tapi sekarang bukti-buktinya sudah kuat kita terima. Penetapan tersangka melalui hasil gelar kemarin sudah ditetapkan. Proses penahanan saya yakin 1000% akan dilakukan. Pencekalan sudah. Kapan proses penahanan akan dilakukan? Ketika mereka dipanggil, diperiksa sebagai tersangka, langsung ditahan. Teman-teman saya akan protes. Karena pasalnya pasal bisa ditahan mereka. Dan sudah dicekalkan oleh polisi. Jadi apa yang dilakukan polisi itu sudah benar. Dan apa yang dilakukan oleh Undip itu nggak benar. Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan besar kan. Mengapa hingga saat ini kemudian ketiga tersangka ini tidak segera ditahan oleh polisi? Upaya hukum dari pihak Anda seperti apa, Pak? Bukan baru ditetapkan sebagai tersangka. Dan mereka akan dipanggil, gitu kan? Karena akan dipanggil diperiksa sebagai tersangka. Baru akan ditahan. Saya yakin akan ditahan. Oke. Proses pemeriksaannya sudahkah kemudian keluar tanggalnya, Pak? Pak Michel? Awal Januari, Pak. Oke, awal Januari ya. Kita harapkan sih memang awal Januari. Oke, awal Januari. Artinya dalam hal tersebut nanti kita akan ketahui bersama apa yang kemudian menjadi fakta-fakta yang diungkapkan oleh pihak kepolisian melalui pemeriksaan tersebut. Tapi begini Pak Michel, kalau kita melihat kasus ini sudah bergulir cukup lama sejak bulan Agustus dan hingga Desember ini, kemudian ketiga tersangka ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Yang menarik adalah fakta terbaru, ada angka yang cukup mencengangkan, yaitu adanya nilai pemerasan mencapai 2 miliar dalam kurun waktu 1 semester saja. Pak Michel, apakah ini merupakan hal yang cukup mengejutkan untuk Anda? Ya, saya sih ini bukan satu hal yang aneh, Mbak. Kalau mereka mau jujur, mau bersih-bersih, ini bukan satu hal yang aneh. Dan muncul juga angka 97 karena 97 itulah yang bisa dibuktikan. Gitu loh. Kan hukum itu adalah fakta, Mbak. Kita kan membawa ke pengadilan. Kenapa ini sekian lama dari bukti kita bawa ke pengadilan, kita diskusikan dengan pihak kejaksaan. Apakah jaksa bisa membawa perkara ini ke pengadilan, bisa tuntas di sana. Makanya perlu waktu. Dan saya tidak terlalu menekan karena saya berada di dalamnya juga. Saya membantu juga selaku penasehat hukum. Gitu loh. Silakan jadi Undip mau berbicara apa silakan. Nanti saya bikin malu dia pada saat di pengadilan. Kita lihat nanti.
Oke, Anda cukup confident ya dengan berbagai bukti yang Anda punya, Pak? Mbak, di dunia kesehatan kita nih, Mbak. Sangat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Michelle Ahmad telah bergabung bersama kami. Kami tahu betul Anda masih memiliki agenda lain, namun menyempatkan diri bersama dengan kami. Ya. Kegiatannya nggak bisa saya. Saya mohon maaf, saya harus mundur. Tapi silakan, kapan saya ingin sekali berhadapan dengan IDI dan Undip. Ingin sekali saya. Yang aneh mereka-mereka ini. Sekarang korban tidak didampingi, malah pelaku didampingi. Ini satu hal yang aneh ini. Oke, Pak Michelle. Terima kasih banyak atas waktu Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Michelle. Kita nanti tunggu bagaimanakah kasus ini terus bergulir. Dr. Nazar, Anda sudah dengar tadi bagaimanakah kemudian pernyataan dari kuasa hukum keluarga dari Dr. Aulia, Pak Dr. Nazar. Ya, mereka cukup confident sekali bahwa memang bukti-buktinya nyata. Ini bukan hanya sekedar asumsi, Dr. Nazar. Baik. Nah begini, saya luruskan dulu Maria, kalau dibuka rekamannya nanti, tapi tentukan nanti. Yang saya maksud asumsi itu, jangan dulu membangun asumsi adalah buat masyarakat berasumsi bahwa ini adalah akibat dari bullying. Ini tadi di awal barangkali kedua panelis yang terhormat yang ada di hadapan Anda, Maria, juga mendengar bahwa saya sangat menghargai apa yang sudah dikerjakan para pengusut kepolisian dan kemudian apa yang sudah tentu sudah dijadikan mungkin udah P21 oleh kejaksaan berdasarkan sekali lagi fakta-fakta atau barang bukti, 2 barang bukti sekurang-kurangnya. Saya percaya dengan apa yang sudah terkumpul. Tapi jadi jangan seperti katakan Bung Misal itu tadi bahwa apakah saya atau kami melihat ini sebagai asumsi-asumsi yang diangkat ke pengadilan, yang diusut kemudian dituntut. Tidak sama sekali bukan itu. Kami juga cukup paham, Maria. Sedikit banyaknya kami mengerti kalau itu sudah sampai dibawa ke ranah penuntutan atau sekurang-kurangnya sudah sampai di ranah itu berarti penyidik, penuntut, dalam hal polisi dan kejaksaan sudah punya bukti yang cukup. Itu kami hargai. Jadi itu dulu yang saya maksud asumsi adalah sedikit Maria mohon. Yang maksud asumsi adalah asumsi yang beredar selama ini bahwa ini adalah benar-benar akibat dari tindakan pembulian, apalagi tadi dikatakan yang berjalan sudah bertahun-tahun. Dampaknya adalah bagaimana nantinya jadi model pendidikan, terutama pendidikan spesialis di negeri kita ini. Sementara saya minta asumsi itu tidak perlu dibangun, terlalu prematur membangun asumsi seperti itu. Kami sangat menghormati proses ini, Maria. Dan karena berdasarkan itu tadi, equal before the law itu tadi. Dan sedikit lagi, Maria, kami juga mengupayakan bahwa akan ada pembelaan secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap ketiga sejawat kami itu. Selain dia sebagai prinsipal sudah memilih para lawyernya, kami juga pimpinan perhimpunan organisasi ID juga mengupayakan menawarkan ya untuk melakukan pembelaan sesuai supaya masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan ini bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama memastikan duduk perkara jelas apakah memang terjadi seperti yang selama ini kita duga, jelas court atau pengadilan mahkamah yang terhormat itu nanti akan memutuskan. Itu dulu dari kami, Maria. Oke, baik Dr. Nazar. Respon Anda Pak Ahyar, ini kan tentu pihak kepolisian juga menetapkan berdasarkan dengan fakta kan? Sudah pasti. Penegak hukum itu bekerja tidak dengan asumsi, dia dengan fakta. Faktanya itu di BAP, dipanggil beberapa saksi, dilihat apa yang terjadi, kemudian ada bukti. Orang ditetapkan tersangka itu, pasti penyidik itu sudah mempunyai 2 alat bukti. Itu sudah pasti. Jadi tidak lagi berdasarkan asumsi-asumsi. Mungkin yang dikatakan oleh Dr. Nazar tadi, jangan dulu asumsi mau dikembangkan jauh.
Kadang-kadang sulit juga kita melihat masyarakat untuk kita larang berpendapat demikian itu. Mungkin asumsi yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu tinjauan secara sosiologis masyarakat melihat. Jangan-jangan. Nah, hal ini tentu yang jangan-jangan ini, mana yang jangan-jangan yang asumsi, mana yang jangan-jangan berdasarkan fakta. Ini kan dengan fakta. Tadi saya ingin memperluas sedikit yang saya katakan tadi mengenai masalah kausalitas itu. Karena kalau nanti dipersoalkan lagi udah sulit. Karena apakah ini yang kita cari, apakah meninggalnya almarhumah itu ada nggak kausalitas sebab? Ini coba dikaji oleh pihak penyidik. Saya tidak mengatakan pasti ada itu, tapi ada juga kenapa orang meninggal, kenapa dia mau bunuh diri. Tapi kan sulit untuk dibuktikan, Pak Hyar. Iya. Coba kita lihat, apakah adakah, tentu kan nanti ada bisa. Dahulu itu kan ada surat-surat kalau nggak salah ya. Apa surat yang dikirim, yang dicatatkan oleh almarhumah ini. Itu surat adalah merupakan suatu bukti. Tinggal persoalannya, benarkah tulisan tangan oleh, atau yang dibuat oleh yang almarhumah ini tadi. Nah, kemudian juga, apakah ada komunikasi yang lain, ya. Nah, kemudian juga bisa yang lain maksudnya kepada pihak yang lain selain yang tertulis ada enggak? Kalau ada itu bisa juga dijadikan saksi. Surat saksi sudah 2 ada. Bisa juga diminta pendapat seorang ahli. Apakah mungkin katakanlah apakah itu psikiater, apakah psikolog yang bidang di situ melihat apakah mungkin dengan kondisi gini membuatkan orang akibat yang demikian? Adakah? Saya tidak mengatakan pasti ada. Saya meminta supaya terang benderang semua masalah ini. Ungkaplah semuanya. Azas praduga tidak bersalah, saya sangat setuju dengan Pak Dr. Nazar tadi, itu tetap. Tetapi bukan berarti azas praduga tidak bersalah itu menghambat kita untuk membuka bedah kasus apa adanya. Saya menyarankan kepada penyidik, bedah semuanya. Jangan nanti kalau ada di belakang kan susah. Karena dia akan ada hambatan dengan azas yang namanya konkursus. Bullying itu tadi ya? Enggak, iya bullying ini tadi, sehingga dia terancam, ada tertekan, dia bunuh diri, katakan begitu ya. Ada nggak kausalitas? Kalau ada, bisa nggak dimintai pertanggungjawaban siapa yang mengakibatkan ini? Nah ini ada ajaran tentang konkursus, gabungan, summon law. Tindak pidana yang diatur pasal 63, 64, 65 KUHP kita. Satu perbuatan melanggar beberapa peraturan. Apakah perbuatannya yang satu atau ada beberapa perbuatan? Di dalam ini nanti dilihat konkursus idealiskah dia atau konkursus realis. Konstruksi hukumnya ada. Nah, dilihat konstruksi ada tidak. Jangan sampai kalau nanti diajukan lagi nggak bisa. Tapi begini Pak Hyar, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nazar, jangan kemudian kasus perundungan bullying ini dimaknai berbeda asumsi. Karena kan sebagai seorang dokter juga harus memiliki mental yang kuat, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis. Tapi bagaimana sebenarnya dunia pendidikan di PPDS ini, bagaimana kemudian mereka ditempa untuk menjadi seorang dokter yang baik. Nanti kita tanyakan kepada Dr. Yasman, tapi usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sebelum kita jauh melanjutkan diskusi kita coba tampilkan terlebih dahulu. Ini adalah grafis kronologi kejadian sejak awal mula kasus ini terungkap. Kami tayangkan di layar kaca untuk Anda. Kalau kita bisa lihat kronologi kasus tewasnya Dr. Aulia ini terungkap pada Senin 12 Agustus pada pukul 10 malam di mana Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di wilayah Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kalau kita lihat begitu ya, selanjutnya ini bahwa memang kasus ini kemudian sempat terungkap, di mana pihak kepolisian juga kemudian langsung turun tangan, di mana polisi sempat menemukan alat suntik dan juga botol obat pereda nyeri di kamar korban. Ini yang kemudian juga sempat menjadi tanda tanya besar dan memang diketahui Dr. Aulia merupakan PPDS di bidang anestesi ya. Sejumlah barang bukti seperti buku harian dan juga tangkapan layar dari pesan telepon genggam korban pun juga sempat beredar. Ini juga sempat Anda mungkin sempat lihat di media sosial. Ini terungkap pada 14 Agustus 2024 lalu. Kemenkes pun juga langsung turun tangan meminta RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menghentikan program studi anestesi untuk sementara waktu karena dinilai ada hal-hal yang kemudian dianggap ditutupi dan kurang jelas sehingga kemudian program studi tersebut harus sementara dihentikan. Pihak Undip pun dan juga kemudian RSUP Karyadi sempat kompak membantah adanya perundungan terhadap Dr. Aulia di mana korban disebut depresi akibat masalah kesehatannya. Ini statement awal dari pihak Undip pada saat itu sebelum kemudian sempat mengakui dan saat ini sudah ditetapkan ada 3 tersangka.
di mana Dr. Aulia meninggal dunia di ayah dari Dr. Aulia meninggal dunia di RSCM usai dirawat selama 3 hari, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu. Kalau kita lihat pemirsa, sejak 27 Agustus lalu keesokan harinya di mana Dekan FK Undip Ian Wisnu langsung diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr. Karyadi. Kasus ini memang bergulir cukup panjang, di mana kemudian pada 1 September Kemenkes melalui jubir ya Dr. Syahrial dan juga Kabiro Komunikasi sempat menyatakan bahwa adanya perundungan terhadap Dr. Aulia dan juga di lingkungan kampus Undip ini, dan juga sempat adanya permintaan uang di luar kewajaran, jam kerja di luar ketentuan, bahkan juga pembuatan tensis hingga laundry pakaian senior yang kemudian sempat diperintahkan kepada sejumlah mahasiswa PPDS di sana. Ini pun langsung diungkap oleh pihak Kemenkes pada awal September lalu. Sementara itu keluarga Dr. Aulia sempat melaporkan sejumlah senior PPDS Anestesi Undip ke Polda Jawa Tengah atas dugaan perundungan. Di mana kemudian pihak kepolisian terus melakukan penyidikan mengenai hal ini hingga pada 14 September langsung Menkes Budi Gunadi Sadikin dan juga dirjennya sempat melaporkan ke Barreskrim Polri oleh Komite Soliditas Profesi atas dugaan menyebarkan berita palsu terkait dengan perundungan di Undip. FK Undip juga kemudian sempat mengakui adanya perundungan usai beberapa kali seperti yang saya sampaikan tadi sempat membantah hingga kemudian 14 September mereka mengakui adanya perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi dan menimpa Dr. Aulia. Dan yang terakhir seperti kami sampaikan beberapa hari lalu pihak kepolisian Polda Jawa Tengah kemudian menetapkan 3 tersangka yaitu Kaprodi, kemudian senior korban dan juga staf admin di lingkungan PPDS Anestesi. Kita coba kembali diskusikan kembali hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Dr. Yasmon, kasus ini bergulir cukup panjang dan juga sempat menghebohkan media sosial. Betul. Juga. Sebenarnya bagaimana pengalaman Anda ya sebagai mantan mahasiswa PPDS begitu ya? Betul. Apakah memang hal-hal semacam ini biasa terjadi? Ya, kalau ya pada prinsip awalnya bullying saya tidak setuju ya itu ya, karena memang pemerasan, terus kemudian bullying dan penganiayaan semuanya itu tidak dibenarkan gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya di mana-mana mungkin senioritas bullying pasti sedikit banyak ada ya, karena itu fenomena gunung es. Kalau saya dulu pengalaman, kebetulan saya alumni bedah di FKUI, kemudian saat ini saya juga sebagai pendidik di bedah juga. Jadi saya mengetahui bagaimana seluk-beluk pendidikan seperti itu. Nah, kalau dulu pengalaman saya di 2010 sampai 2015 itu ada senioritas ada, karena kita sebagai dokter bedah dididik untuk bermental baja lah, karena kita akan dididik menjadi seorang yang bisa memimpin di ruang operasi seperti itu. Jadi akhirnya ya boleh dibilang semi militer gitu ya. Tapi hal itu sudah diungkapkan sebelumnya bahwa ya beginilah pendidikan bedah. Untuk gitu. Menempa mental seorang dokter itu kan agar tidak manja dan juga siap kemudian kalau untuk bullying, kemudian yang lainnya, kalau yang saya alami pribadi saya tidak menganggap itu sebagai bullying. Tapi kalau yang tadi disampaikan pembuatan tesis, kemudian laundry itu tidak terjadi sama saya sama sekali. Saya paling senioritasnya seperti apa? Ya, misalnya kalau senioritas yang wajar ya, misalnya kayak dalam hal ini misal yang paling menonjol mungkin yang saya ingat membelikan sekedar makanan seperti itu. Nah, kita tuh ada uang kas seperti itu, ada uang kas, terus kemudian yang paling junior membelikan dulu, belum ada Gojek, belum ada apa, tapi bisa pesan antar, kita yang nelponin seperti itu. Menurut saya sih itu wajar-wajar aja, karena mungkin waktu saat itu senior saya sedang operasi, yang saya yang nggak ngapa-ngapain ini ya sudah saya teleponin seperti itu. Oke, itu kan yang juga sempat dibahas juga terjadi dalam kasus ini kan, di mana ada uang yang kemudian harus dikumpulkan Dr. Aulia sebagai bendahara untuk kemudian biaya operasional senior. Nah ini itu hal yang wajar, Dr. Yasmon? Kalau di zaman saya tidak ada hal itu, karena kalau saya memang ada seperti uang kas, betul ada uang kas. Tapi uang kas itu kita gunakan untuk misalnya untuk pasien-pasien BPJS yang nggak mampu misalnya buat mengganti kasa kayak gitu. Jadi kan harus ada uang yang cepat ya. Nah itu juga kita belikan seperti alat balutan seperti itu. Jadi karena kadang-kadang pasien-pasien itu kan tidak bisa semuanya
ini oleh rumah sakit seperti itu ya. Akhirnya kita sementara ya bolehlah pakai dulu kayak membantu terus kemudian yang lainnya ya mungkin sekedar biaya fotokopi apa. Kalau boleh jujur dulu di zaman saya itu 6 semester itu senior saya itu memberikan maksimal 2 juta rupiah. Itu udah selama 6 semester itu 2 juta. Jadi itu maksimal. Kalau lebih dari 2 juta rupiah harus lapor kepada awalnya kepada saya karena saya sebagai ketua PPDS saat itu, kemudian saya laporkan kepada senior karena nggak boleh, itu di luar kewajaran menurut. Apalagi tadi. Dan apakah itu merupakan suatu kewajiban untuk mengumpulkan uang kas tersebut? Itu tidak, gitu ya? Tidak kewajiban. Jadi kita sesuaikan pokoknya nanti bakal ada pasti keluar uang kan kayak seperti itu kayak. Kita tuh ada kewajiban olahraga juga seperti itu kan, kita harus datang ke tempat itu, ke tempat olahraga juga perlu duit seperti itu. Jadi itu menurut saya masih wajar ya. Jadi bukan suatu hal yang namanya kayak kita SD, SMP, SMA juga pasti ada ya, uang di luar SPP juga pasti ada guys. Seperti itu aja, seperti wajar. Oke, tapi kalau Anda melihat yang berada di kasus Dr. Aulia ini dengan yang diungkap oleh pihak kepolisian, bahkan Dr. Aulia diharuskan untuk mengumpulkan uang sekitar 20 hingga 40 juta setiap bulannya. Ya, baik. Anda ini suatu hal yang janggal? Sangat janggal menurut saya. Itu menurut saya tidak diperbolehkan seperti itu. Bahkan apabila saya sebagai pendidik juga ya, sebagai dosen juga, apabila saya mengerti hal itu ya saya akan langsung tegur seperti itu dan harus diusut tuntas karena hal-hal seperti itu juga akan memberatkan yang lainnya seperti itu karena memang tidak wajar hal seperti itu. Tidak sewajarnya begitu ya. Tapi menurut pengalaman Anda Dr. Yasmon, apakah kemudian hal semacam ini diketahui juga oleh dokter senior atau bahkan juga Kaprodi pada saat itu? Oke, kalau sampai sedalam itu saya tidak tahu ya pengalaman Anda. Karena di saya tidak ada hal seperti itu karena di prodi saya memang ya itu tidak ada hal-hal yang sampai iuran atau apa itu sama sekali tidak ada. Jadi saya tidak mengetahui untuk sejauh itu. Artinya uang kas ini memang hanya diketahui oleh kelompok itu saja begitu ya? Ya barangkali ya, saya juga. Pada saat pengalaman Anda? Kalau saya itu terbuka gitu, karena memang harus dilaporkan. Jadi kemana, misalnya kayak fotokopi apa gitu harus ada memang seperti itu. Kaprodi mengetahui hal itu? Iya, karena itu dilaporkan memang kan seperti itu. Jadi memang ada, jadi kita ada organisasi namanya kerukunan, jadi untuk residen ya seperti itu ya, khusus residen, khusus PPDS, yaitu ada laporan gitu ke Kaprodi, ke ini gitu. Jadi ada, karena harus ya memang dua pihak. Itu dia pintar-pintarnya mahasiswa dan juga mahasiswi ini untuk kemudian cari cara untuk memaksimalkan kinerjanya pada saat PPDS gitu ya. Dan ini tidak terjadi di semua kampus atau bagaimana? Iya, sepertinya saya lihat seperti itu. Karena kan tadi seperti disampaikan Pak Ahyar, kemudian yang Dr. Nazar itu memang budayanya kan berbeda-beda ya gitu. Kalau kebetulan di Jakarta kan sangat ini ya ya sudah ya boleh dibilang, kebetulan saya dulu juga sempat mengenyam pendidikan di luar juga gitu. Di Jerman saya melihat bagaimana PPDS seperti ini gitu. Jadi ya masih ya karena Jakarta ya jadi beda itunya sistem kota besar, gitu kota ya, besar jadi semuanya lebih mandiri, kemudian kalau ada apa-apa langsung ngomong seperti itu, speak up-nya bagus gitu. Oke. Dan sekali lagi ini mungkin sempat terjadi di kampus UI dengan tadi Anda sampaikan, tapi dengan hal yang wajar dan ini bukan berarti terjadi juga di beberapa kampus lain begitu ya. Dr. Nazar, kami juga ingin tanya, apakah hal semacam ini sebenarnya wajar? Tapi kan memang disampaikan menempa mental seorang calon dokter ini juga cukup penting, Dr. Nazar. Dijawabnya nanti ya dok, sesaat lagi tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi. Dr. Nazar, kalau memang kemudian proses penempaan mental terhadap calon dokter ini cukup penting, tapi bagaimana kemudian kita bisa memaknai mana batasan begitu ya penempaan mental yang seharusnya agar calon dokter ini menjadi dokter yang kuat, tidak manja begitu ya, dan juga siap menghadapi berbagai hal pada saat nantinya bertugas menyelamatkan nyawa, dengan batasan yang masuk ke ranah perundungan atau bullying gitu, Dr. Nazar. Baik, bagaimanapun ya, saya singkat saja ya, karena bagaimanapun semua itu memang atas nama penempaan psikologis, ya psikis, kemudian pendewasaan dalam disiplin. Itu kan sebenarnya yang tujuannya itu. Dan setiap
setiap listing itu yang masuk. Kalau kami dibedah di Cipto itu, saya masuk tahun 85, saya selesai tahun 90. Kami waktu itu memang 10 semester. Jadi di situ memang ada gradasi kewajiban internal. Ya, itu dilembari bersamaan dengan penguatan mental itu tadi. Ada gradasi dari mulai kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Sama seperti yang diceritakan oleh Adinda Nugroho tadi. Namun ya, tingkatan-tingkatan itulah yang kemudian apabila didengar atau diketahui atau ada yang mengadukan kepada pihak lain, pihak luar, entah itu mohon maaf saya bilang entah itu orang tua atau kerabat atau sebagainya, itu penilaian masyarakat juga tidak salah kalau itu dianggap sebuah bullying. Jadi kalau mau dibuat batasan, sampai hari ini memang tidak ada batasan kan? Apa yang dikatakan bullying? Belum lagi menurut anestesi bullying itu seperti apa? Buat kami di bedah bullying itu seperti apa? Itu punya mutelahan yang dalam dan itu harus melibatkan tidak hanya para dokter, tidak hanya yang sedang mengalami pendidikan, itu juga para psikolog dan masyarakat umum. Nah, satu contoh Maria, saya tidak berniat membela atau menafikan atau menegasikan dugaan-dugaan bullying. Ya, tidak sama sekali dalam apa yang akan saya sampaikan dalam waktu singkat ini. Kami tetap dimanapun pendidikan, pusat-pusat pendidikan, di spesialis manapun juga, sangat anti terhadap bullying. Karena itu kan bertentangan dengan etika yang diberikan pada awal. Nah, contoh sebenarnya, ya, saya waktu di RSPM itu, kami tidak pernah mau beriuran sama sekali. Kami hanya diberikan kewajiban yang bergradasi tadi. Ini boleh didengar, kan banyak yang mendengar senior-senior saya itu. Malah saya termasuk PPDS yang tidak berfinansial kuat. Saya membuat paper, saya menyampaikan dan segala macam itu. Semua itu 0 rupiah. Dari mana datangnya? Saya baru tahu setelah saya menjadi chief. Datang itu rupanya para senior. Bukan hanya PPDS, para senior kami, mentor-mentor kami, guru-guru kami itu, dia secara sistematis menyisihkan. Itu kejadian di RSCM. Sekolah di periode saya, dari tahun 85 sampai tahun 90. Dan malah ada senior itu menitipkan obat tertentu, ya, untuk keperluan pasien yang tidak terjangkau oleh paskes atau orang terjangkau oleh bantuan sosial yang lain. Jadi kalau mau membuat testimoni, saya boleh dikatakan sama sekali, ya, angkatan saya yang saya tahu itu tadi sama sekali tidak merasakan bullying, malah sangat terbantu. Sangat-sangat terbantu. Saya bukan memuji-muji, bukan untuk menegasikan bullying tanda kutip yang sudah terjadi, yang mengakibatkan almarhumahnya sejawat saya. Itu sejawat saya loh. Saya juga merasakan itu. Satu sisi yang lain. Tetapi persoalan itu adalah benar sekali tadi itu yang dikatakan oleh Bung Akhir tadi itu. Apakah hubungan sebab akibat ini benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan? Itu yang paling penting. Ya. Benar nggak ini karena bullying? Menderita batinnya menderita, seperti yang ada kabarnya di chat-chatnya, di WA-nya itu. Dan seterusnya. Nah, itulah gunanya, buat kami juga berguna. Untuk supaya masyarakat kembali paham bahwa apa sesungguhnya yang terjadi, yang sebenarnya setelah ada keputusan itu nanti, dan itu semua berdasarkan fakta di pengadilan, dan kemudian kepercayaan, amanah yang diberikan oleh masyarakat pihak ketiga yang kami layani itu akan kembali pulih. Itu makanya saya tadi mengatakan kiranya pantas, terutama para masyarakat kita yang terpelajar itu tidak terlalu prematur
menggolongkan ini semua adalah bullying. Bahwa ini kemudian kematian almarhumah sejawat saya di Semarang itu adalah memang akibat bullying. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya Dr. Nazar ya, termasuk juga nanti pembuktian di persidangannya. Baik. Itu pentingnya pengadilan itu, Maria. Pak Ahyar, apa kemudian proses upaya hukum yang kemudian bisa dijajaki kembali ya, agar kasus ini betul-betul terbuka mana yang benar dan mana yang tidak? Buka semuanya. Jadi kemungkinan tindakan apa yang dilakukan oleh katakanlah yang minimal yang dari 3 orang atau ada lagi yang lain tidak. Ini kan ada dalam istilah hukum ini ada penyertaan ini. Pernyataan itu satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Dilihat siapa saja melakukan, apa saja yang dilakukan, perbuatan yang mana. Perbuatan yang mana ini bisa beririsan atau berkorelasi dengan pasal yang mana. Coba lihat, bisa tidak memenuhi unsur-unsur itu. Ada nggak alat buktinya? Jadi benar-benar saya berharap penegak hukum ini seperti Bung Nazar katakan tadi, ini akan berdampak positif terhadap masyarakat kalau kasus ini memang dibuka sebuka-bukanya. Juga mudah-mudahan saya juga yakin teman-teman dari Undip tentu ingin juga buka persoalan ini. Pasti mereka tidak juga ingin memikul beban yang tidak harus mereka pikul. Beban itu harus dipikul oleh siapa yang harus pikul. Tangan mencincang, bahu memikul. Siapa yang berbuat, dia yang diminta pertanggungjawaban. Itu yang harus dilakukan. Buka semua pasal mana yang bisa mungkin diproses. Kalau enggak dikesampingkan. Nanti siarkan dibuat humas dari Polda memberikan penjelasan kepada masyarakat. Baik. Berdasarkan perbuatannya, pasal inilah yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi masyarakat tidak lagi menduga-duga, tidak lagi asumsi-asumsi yang liar tadi. Dr. Desmond. Ya, jadi kadang-kadang batas dari bullying itu memang sulit ya, masih banyak multitafsir gitu. Jadi pada prinsipnya apabila ada suatu keberatan ataupun kesulitan yang bisa menimpa PPDS itu harus segera dikonsultasikan kepada senior ataupun kepada kaprodinya gitu. Jadi agar bisa ditangani sedini mungkin, itu sih kalau menurut saya. Iya, itu harapan kita semua ya, agar kemudian kasus serupa tidak kembali terulang. Kita tunggu beres dengan hal ini. Sayang sekali hingga akhir diskusi pihak Universitas Diponegoro dan juga pihak Polda Jawa Tengah tidak dapat bergabung bersama dengan kita. Terima kasih banyak Pak Ahyar, terima kasih Dr. Desmond, terima kasih Dr. Nazar telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.